Diberikan kesempatan untuk keluarga diakoni dan anak asuh untuk memuji Tuhan dengan judul Sero Mahamuna.
Kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Seksi Diakoni Sosial. Diberikan kesempatan kepada Inang Nyonya Situa Adong Silalahi Boru Senturi. Shalom Amang Inang. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal keluarga diakoni dan anak asuh. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami dari pengurus seksi diakoni mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resot, Amang Jeffrey Sitindaon, Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, Amang Pendeta Surya Lumbantoruan, kepada Parhaladu HKBP Kebayoran Lama, kepada Ketua dan Pengurus Banjar, kepada semua Amang Inang yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan diakoni sosial yang dimulai dari kunjungan kasih yang lalu sampai hari ini kami dalam perayaan Natal keluarga diakoni. Terutama kami mau ucapkan terima kasih kepada Inang Nyonya CT Pangaribuan atau yang biasa kami kenal dengan Kak Clara. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Kak, karena atas dukungan yang sudah diberikan baik secara moral dan material kepada keluarga diakoni dan anak asuh ini. Amang Inang yang kami kasihi, sedikit gambaran dari kami mengenai keluarga diakoni ini. Keluarga diakoni ini memang berbeda dengan kategori lain yang ada di gereja KBP Kebayoran Lama. Kenapa? Karena di keluarga diakoni ini benar-benar suatu keluarga di mana ada ayahnya, ada ibunya dan juga ada anak-anaknya. Jadi kami mohon dukungan dari Amang Inang untuk menjalankan program-program yang akan kami lakukan pada keluarga diakoni ini agar kami dapat menjadi keluarga sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan juga Amang Inang, jika diizinkan kami perlu suatu ruangan untuk membina keluarga diakoni ini. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan Natal ini terdapat kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua keluarga diakoni dan anak asuh yang sudah dengan gigih untuk berlatih dengan sungguh-sungguh hingga kita dapat merayakan Natal hari ini. Semoga di tahun mendatang kita bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian sambutan dari kami pengurus seksi diakoni. Kiranya damai Natal dan sukacita tercurah bagi kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Inang Nyonya Situa Adong Silalahi Boru Senturi. Yang berikutnya adalah dari pemerhati keluarga diakoni dan anak asuh kepada Inang Nyonya CT Pangaribuan Boru Pardede. Kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom. Sebenarnya saya termasuk keluarga diakoni, tapi sekarang diminta sebagai pemerhati keluarga diakoni. Kami pikir enggak apa-apa, karena memang kita satu keluarga. Tuhan kita mengatakan bahwa kita harus menyampaikan berita sampai ke ujung dunia. Artinya kita sebagai murid harus juga melakukan pemuritan. Pemuritan yang paling baik itu adalah di dalam keluarga. Di dalam keluarga akan terlihat bagaimana sebenarnya. Kita tidak bisa menutupin tingkah laku kita di dalam keluarga.
Itulah yang sangat menarik di keluarga diakoni. Di sana ada semuanya seperti tadi, walaupun sebetulnya bapak-bapaknya masih sangat kurang menarik kali, nggak tahu kenapa ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa bergabung, bapak-bapaknya bisa bergabung dan kita menjadi lebih banyak lagi. Keluarga diakoni ini sudah berjalan cukup lama dan bisa kami sampaikan mungkin sudah adalah hasilnya. Hasil dalam arti karena kita melakukan proses. Kalaupun nanti lagu kami itu kurang baik, kalaupun nanti pelafalan dari liturgi kami kurang baik, tapi untuk itu kami sudah melakukan proses. Bagaimana mungkin kita bisa melihat sekarang keluarga diakoni sudah lebih disiplin. Terutama kita selalu menekankan untuk saat ini adalah kita tidak lagi menambah sampah plastik. Kalau kita mengadakan pertemuan, kita sudah bawa botol minum masing-masing dan kita tidak pakai lagi styrofoam untuk makan. Itu adalah bentuk bagaimana kita menghargai alam yang Tuhan berikan. Kami selalu meminta kepada keluarga diakoni, hasil memang penting, tapi proses jauh lebih penting. Karena itu akan melekat terus kepada kita. Seperti mungkin liturgi, kita minta kalau dia dapat ayat apa, paling tidak baca satu perikop. Supaya tahu kenapa ayat itu ada. Kenapa ayat itu kita bacakan? Kenapa? Nah, kita di sini bukan hanya liturgi maju ke depan, balik ke kursinya masing-masing. Akan sia-sialah apa yang kita lakukan semua kalau seperti itu. Jadi itulah yang kami harapkan juga. Mari kita sama-sama di keluarga diakoni. Keluarga diakoni bukan hanya anak asuh, tapi siapa yang mau supaya kita bersama-sama. Banyak yang sudah selesai, mungkin sudah karena anak asuh itu hanya sampai SMA. Kalau kuliah nggak apa-apa, ikut saja. Dan demikian juga dengan orang tua. Nggak apa-apa, kita satu, saling mendukung. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan sebagai pemerhati. Mudah-mudahan lebih baik ke tahun yang akan datang. Oh ya, maaf, satu lagi yang sangat kami harapkan, gereja kita cukup besar, tapi kami tidak melihat ada perpustakaan di sini. Kami sudah pernah dan sekarang lemarinya masih ada. Dulu kami beli Alkitab, tapi Alkitabnya berantakan, nggak tahu kemana, tiba-tiba kembali dengan rusak-rusak. Kalau boleh, gereja tolong ada perpustakaan, karena itu sangat baik untuk terutama anak-anak. Itu sudah pernah kita coba. Waktu itu kita hanya bawa di cover, kita geret, pulang kita bawa lagi, kita gitu-gitu. Waktu itu kita tidak diperbolehkan memakai ruangan itu karena katanya akan disewakan untuk orang-orang yang menyewa, maksudnya untuk dipergunakan. Kadang kami mikir, apa iya Tuhan kurang untuk memberikan ke kita. Jadi perpustakaan itu adalah hal yang sangat penting. Terutama mungkin kalau keluarga diakoni dia nggak bisa beli buku cerita yang baik, yang mendukung. Jadi supaya ke depan literasi kita cukup baik, terutama tentang Alkitab.
Kita bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi bagaimana kita mencoba dekat dengan Tuhan dengan firman-Nya. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih kepada Inang Nyonya CT Pangaribuan Boru Pardede. Dan yang terakhir dari Dewan Diakoni Sosial, yang mewakili adalah Ketua Dewan Diakoni Sosial Amang Setua Refain Pakpahan. Diberikan waktu dan kesempatan. Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort yang telah membina kami selama ini, juga kepada Inang Pendeta Jojor yang telah menyiapkan acara buat kita pada hari ini, juga kepada Amang Pendeta Surya Lumantoruan. Begitu juga kata yang sama kami ucapkan banyak terima kasih kepada dewan-dewan. Hari ini cukup spesial bagi kami, seluruh dewan dan para wartawan dapat hadir. Terima kasih kepada Dewan Koinonia Amang Jamason Sinaga, begitu juga kepada Dewan Marturia Inang Arlina Boru Pakpahan, begitu juga dari para wartawan. Kami ucapkan terima kasih. Diakoni ini suatu hal yang berbeda dari dewan-dewan yang lain. Kita di diakoni ini satu distrik 8 punya satu semboyan. Diakoni melayani dengan hati. Sebenarnya saya kemarin teringat ketika berkunjung ke rumah pemerhati kami, bahwa diakoni ini bukanlah program-program yang penting, tetapi bagaimana pelayanan itu diberikan dengan hati, dengan setulus hati. Jadi kalau bilang dari program, memang diakoni itu sedikit programnya, tapi kami bagaimana ingin melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Pada tahun 2023 nanti, kita telah tetapkan satu program, yaitu mengunjungi setiap jemaat kita yang sakit setiap hari Jumat. Itu program kita akan mengunjungi setiap jemaat kita yang sakit di rumah sakit, di rumah ataupun yang telah pulang dari rumah. Semoga pelayanan itu nanti akan dipimpin oleh pendeta-pendeta kita, dapat berjalan dengan baik, dan jemaat-jemaat kita dapat terlayani dengan sepenuh hati. Demikian juga kepada pembina kami. Terima kasih banyak Inang. Jeripaya Inang, semoga menjadi berkat bagi keluarga dan bagi jemaat HKBP Kebayoran Lama pada khususnya. Kami penuh sukacita untuk menyambut perayaan Natal hari ini. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Natal Diakoni pada sore hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2. Sejahtera
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Tuhan semesta alam, kami puji namamu yang kudus, karena Engkau telah melihat kami, umat-Mu. Engkau menuntun kami dari kegelapan kepada terang, yang dahulu jauh darimu, kini menjadi satu dengan Engkau. Kami bersuka cita karena kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terimalah pujian syukur yang kami haturkan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 3. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 sampai dengan ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan yang telah memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 2.
Liturgi pertama mengenai penciptaan. Sungguh alangkah indah ciptaannya. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Selama 6 hari lamanya ciptaannya begitu sempurna. Dan segala ciptaannya memancarkan keistimewaannya. Mari kita dengarkan liturgi mengenai penciptaan. Aku terang, aku diciptakan Tuhan pada hari pertama. Aku cakrawala diciptakan Tuhan pada hari kedua. Aku tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Aku matahari, aku diciptakan Tuhan pada hari keempat. Aku bulan, kami diciptakan Tuhan pada hari keempat. Aku bintang, kami diciptakan Tuhan pada hari keempat. Aku Tuhan, kami diciptakan pada hari keempat. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang laut dan burung. Pada hari keenam Allah menciptakan ternak dan manusia. Pada hari ketujuh Allah beristirahat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1, Hai siarkan di gunung. Liturgi kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Kejadian 3 ayat 4-5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 24. Ia mengawal manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Liturgi ketiga tentang janji keselamatan. Pada akhirnya manusia menyadari dosa-dosa mereka. Manusia memohon ampun kepada Allah dan Allah tidak mau melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Allah tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi tentang janji keselamatan. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang. Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ngajaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jefanya 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai Yerusalem. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Jauh-jauh jalannya.
kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Mari kita dengarkan liturgi nubuat kelahiran Yesus. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Allah itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Penusion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu dengan kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
kelahiran Tuhan Yesus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan Allah itu? Mari kita dengarkan penuturan Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 29 sampai 31. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sekarang kita masuk ke penyalaan lilin. Kami undang untuk dapat hadir ke depan Amang Pendeta Jeffrey Sitindaon sebagai pengkhotbah, Dewan Diakonia Amang Sintua Refain Pakpahan, Seksi Diakoni Sosial Inang PM Pardede, Pemerhati Keluarga Diakoni dan Anak Asuh Amang CT Pangaribuan, mewakili keluarga diakoni Mama Andre, mewakili anak asuh diakoni
Ocha Tambunan mewakili undangan Amang Parapat. Ketua Parapat. Kami persilakan Amang dan Inang untuk menyalakan lilin yang 7. Dimulai dari Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun. Sambil kita menyanyikan Malam Kudus, jemaat kami undang untuk berdiri. Amang dan Inang turun ke bawah untuk menyalakan lilin jemaat, kecuali Amang Pendeta. Silakan Amang Inang, kita nyalakan lilin jemaat kita. Dengan
maju ke depan, yang menyalakan lilin tadi, kembali ke depan Amang Inang. Yang sudah selesai menyalakan lilin, kita kembali ke depan. Silakan duduk Amang dan Inang. Kita kembali ke tempat kita duduk masing-masing. Liturgi ke-6 mengenai kemuliaan.
Allah telah menggenapi janjinya. Seorang raja telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 3-4. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3 dan 4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 5 dan 6. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mazmur 145 ayat 7 dan 8. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100 ayat 1, muliakanlah.
Titip ke-7. Akuilah Tuhan Yesus di dalam hidupmu dan beritakanlah firman dan berjanjilah kepada Tuhan dan jangan kita mengingkari. Yesaya 40 ayat 9 sampai 10. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Mazmur 119 ayat 44 sampai 46. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pemimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Liturgi ke-8 mengenai hidup baru. Kelahiran Yesus membawa semangat dan hidup baru bagi kita anak-anaknya. Yang pertama, kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu, dan kepada kita semua manusia. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, supaya damai dan sukacita Natal dapat kita rasakan. Sukacita. Aku adalah sukacita. Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal itu. Lihatlah pohon Natal itu, lampunya kerlap-kerlip dan hiasannya cantik. Dunia terasa begitu indah karena setiap orang mampu selalu bersukacita. Mari kita syukuri setiap berkat Tuhan, pasti setiap orang akan lebih mudah tersenyum. Damai sejahtera. Kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Orang tua kita selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya. Lihat juga para guru di sekolah. Damai sejahtera. Semua orang pasti merindukan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian. Orang rela membayar dengan harga yang sangat mahal dengan harapan mendapatkan damai, dengan pergi ke berbagai negara di dunia atau mengunjungi tempat-tempat wisata, membangun rumah lengkap dengan fasilitasnya. Sesungguhnya rasa damai itu tidak memerlukan biaya yang mahal, karena damai yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar, ketika hati bersih dan terbebas dari segala kejahatan. Kesabaran. Kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Orang tua kita selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka juga tetap sabar walaupun anak didiknya terkadang tidak baik. Kemurahan. Kemurahan hati adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Dengan kemurahan hati, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Kita akan selalu berbagi, mengulurkan tangan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Kebaikan. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kebaikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ketika semua orang hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di masa sulit saat ini, di saat itulah kita menjadi orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu, tebarkanlah kasih dan kebaikan kepada semua orang. Kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Karena itu, kesetiaan bukan karena mengharapkan sesuatu dari orang lain, tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap kerendahan hati. Di hadapan Tuhan, setiap orang adalah sama. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
Dan bagi Tuhan, tidak ada orang yang lebih terhormat dan tidak ada orang yang hina. Semuanya sama. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka kita akan selalu bersukacita dan rendah hati. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap yang selalu sadar dari segala kemabukan dan pesta pora. Orang yang mampu menguasai dirinya akan menjaga hidupnya dengan baik.
Kembali kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 4. Di Bethlehem telah lahir seorang putra. Kasih dan damai sejahtera untuk saudara sekalian dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam acara Natal, keluarga, diakoni dan anak asuh di tengah gereja kita ini, HKBP Kebayoran Lama ini, nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada malam hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 2 ayat 12. Dan ini tema Natal nasional. Demikian bunyinya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes,
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang diangkat menjadi tema Natal nasional dan juga tema Natal keluarga, diakoni, dan anak asuh di tengah gereja ini, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini dilatar belakangi orang Majus yang telah melihat satu bintang yang istimewa. Mereka ahli bintang dan dengan termasuk tuntunan dari Tuhan juga mau memberitahukan bahwa telah lahir seorang raja yang baru, yaitu pada lahirnya Yesus Kristus. Mereka berangkat untuk mencari, menjumpai dari raja yang baru yang lahir itu. Dan ini, berita ini sudah didengar oleh Raja Herodes pada saat itu. Mendengar raja yang baru, dia khawatir, dia takut. Dan bahkan dia benci. Dan bahkan dia berencana untuk membunuh dari lahirnya raja yang baru yang disebutkan. Dia mendengar orang Majus mencari raja yang baru itu yang lahir, dan dia memerintahkan untuk bertemu dengan orang Majus tersebut. Orang Majus dan Herodes bertemu. Raja Herodes mengatakan, setelah kalian nanti bertemu dengan raja yang baru lahir itu, kembali ke kerajaan ini, beritahukan di mana tempatnya, supaya saya juga datang, supaya saya juga ikut menyembah. Itulah akal busuknya. Padahal maksudnya adalah untuk membunuh raja yang baru, Yesus yang lahir tersebut. Orang Majus berangkat, melanjutkan perjalanannya, bertemu di mana tempat, dan bertemu dengan Yesus, raja yang baru yang lahir. Mereka sungguh-sungguh dari hatinya menyembah Tuhan Yesus yang lahir dan mempersembahkan apa yang ada pada mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan. Artinya, seluruh hidup mereka persembahkan kepada raja yang baru lahir tersebut. Setelah itu mereka mau pulang, dalam mimpi Tuhan menyampaikan kepada mereka supaya jangan kembali dari jalannya yang pertama, dari kerajaan Herodes mau ke tempat Tuhan Yesus yang lahir. Jangan kembali lagi menjumpai Herodes. Tetapi Tuhan menuntun supaya mengambil jalan lain yang ditentukan oleh Tuhan. Sehingga dapat kita katakan, turut juga ini menjadi topik Natal kita pada malam ini, ikut jalan Tuhan. Tidak, orang Majus tersebut tidak mengikuti jalan yang ditentukan Herodes. Tetapi orang Majus tersebut mengikuti jalan yang ditentukan Tuhan. Itulah pilihan yang harus. Apa hubungannya ini dengan kehidupan manusia sekarang ini? Manusia, dunia ini
menghadapi pandemi COVID-19. Semuanya ketakutan. Pekerjaan banyak yang terbengkalai. Pekerjaan banyak yang tidak dapat diteruskan. PHK terjadi. Dan banyak lagi ancaman-ancaman yang luar biasa. Ancaman yang membahayakan. Apakah ini harus dibiarkan? Apakah situasi ini manusia harus berputus asa? Tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Setelah orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan juga sudah tahu apa akal busuk dari Herodes. Dan itu ancaman yang membahayakan, yang mengancam kehidupan juru selamat tersebut. Dan juga ini juga ancaman, terancam juga kehidupan orang Majus tersebut. Tetapi mereka lebih memilih jalan dari Tuhan. Bukan jalan yang ditentukan Herodes. Manusia yang menghadapi pandemi COVID-19 dari yang normal sebelum COVID ke yang new normal. Yang lama ke yang baru. Jalan yang ditentukan oleh Herodes itu jalan yang lama. Bagi Tuhan itu jalan yang lama. Tetapi jalan yang ditentukan oleh Tuhan itulah jalan yang baru. Itulah yang kita sebut new normal. Jadi dengan kelahiran Tuhan Yesus, kepada manusia, Tuhan tentukan jalan yang harus dipilih dan dijalankan oleh manusia. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, dalam hidup manusia harus ada hidup yang baru, ada jalan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada tindakan yang baru, ada pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang baru ini kita terjemahkan yang kreatif dan inovatif. Hal-hal yang baru harus dimunculkan. Dan bisa lalak di parlalapan. Begitu kemarin, itu juga sekarang. Dan ini terlalu sering bagi kita orang Batak. Apalagi istilah mengatakan, "Dakya masa sosoni, najulu sonoddo." Hal itu tidak pernah diadakan di sini seperti itu. Dulu seperti ini. Itu hal yang lama, jalan yang lama. Tuhan tentukan jalan yang baru. Yang pasti jalan yang ditentukan oleh Tuhan dan diperhadapkan kepada manusia. Sudah Tuhan yang menentukan. Ada pilihan Tuhan yang harus diikutkan manusia. Tetapi manusianya berpikir sendiri. Tunggu dulu. Karena apa? Karena manusia itu memperhadapkan kepada pikirannya. Jalannya sendiri. Bukan kepada pikiran dan jalan Tuhan. Dengan bertemunya orang Majus dengan Yesus yang lahir. Dengan bertemunya orang percaya dengan Yesus Kristus, maka mereka tidak lagi menjalani hidupnya dengan cara lama.
Tetapi mereka hidup dengan cara yang baru. Mendapatkan manusia yang baru, harapan yang baru, pilihan yang baru. Dan kalau dikatakan jalan lain, itu dapat kita artikan ada atau terjadi perubahan atau pertobatan. Sehingga dikatakan dalam tema kita, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi semuanya kita bisa lihat apa yang perlu berubah. Berubah di dalam diri kita, cara kita. Bukan lagi cara manusia, bukan lagi jalan Herodes, tetapi jalan Tuhan. Dan itulah yang diikutkan oleh orang Majus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Soal hal yang peduli dan yang dipedulikan, ada hal yang baru dengan lahirnya Yesus Kristus. Ini Natal keluarga diakoni dan anak asuh. Kita ini di dunia ini adalah keluarga diakoni. Dan kita bersama dengan Tuhan yang kita percaya yang menyelamatkan kita. Yang lahir ke dunia ini. Di dalam keluarga diakoni kita di dunia ini ada dua hal. Yang peduli dan yang dipedulikan. Siapa yang peduli? Tuhan kita. Siapa yang dipedulikan? Kita manusia. Dan kata peduli itu dari dirinya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu diterjemahkan dengan murah hati. Dan kata murah hati itu yang ada dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah murah hati. Maka orang yang percaya, orang yang mengimani Yesus Kristus yang murah hati itu, maka dia juga harus murah hati. Sehingga dikatakan dalam Lukas 6 ayat 36. Mula dihata-bata di dok. Gabe para siroha mahamu. Songon amamuna para sirohai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakku adalah murah hati. Jadi istilah dan penerapan murah hati itu harus milik kita semuanya. Milik kita semuanya. Kalau milik kita semuanya, yang peduli dan yang dipedulikan juga harus hidup di dalam murah hati. Unak kola diasi alai gabe para siroha pe kotong. Dalam hidup kita, jangan bangga kalau hanya dipedulikan. Tetapi kalau ada yang mempedulikan kita, bukan kata bangga, tapi kita syukuri. Orang yang mensyukuri kepedulian orang lain kepada dirinya, itu akan dia manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi ini kita tahun 2023, kita akan diperhadapkan resesi ekonomi secara global. Makin hemat. Mensyukuri itu sama dengan memanfaatkan berkat Tuhan sebaik mungkin yang ada, yang dia terima dari Tuhan. Bukan untuk menghambur-hamburkannya
kepada hal-hal yang tidak perlu. Keluarga, diakoni, anak asuh, syukuri kepedulian Tuhan yang Tuhan utus, yang mensyukuri berkat Tuhan yang dia terima, dan dia mau untuk berbagi kepada yang patut untuk menerimanya. Yang mau berbagi itu bukan berlebih. Istilah teologinya, mereka semuanya memberi dari kekurangannya. Bukan memberi dari kelebihannya. Artinya, memberi dengan ketulusan, kepedulian, sama seperti Tuhan peduli kepada kita manusia. Sama dengan Tuhan yang murah hati kepada kita manusia. Dan ini nanti untuk keluarga diakoni, anak asuh. Maaf Amang Inang dan juga anak-anak kami, akhirnya akan berubah nanti. Karena di keluarga diakoni ini, yang peduli dan yang dipedulikan. Yang dipedulikan, maaf Amang Inang dan juga anak-anak asuh. Tetapi Tuhan akan bertindak, tiba saatnya. Saudara nanti akan diperhadapkan juga harus peduli kepada orang lain. Pada saat saudara mendapat berkat-berkat karunia dari Tuhan. Kalau sudah mendapatkan berkat-berkat karunia dari Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Kembali menjadi peduli kepada orang lain. Berbuat kepada orang lain. Jangan dinilai-bobokkan hanya menerima. Tetapi yang layak, hargai dan syukuri. Manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi anak-anak kami, anak-anak asuh. Kalau anak-anak kami nanti jadi orang-orang pintar. Orang intelektual, punya pekerjaan yang bagus. Ingat, hidupmu hari ini di keluarga diakoni yang dipedulikan. Tetapi doa kita untuk next ke depan. Jangan lupa untuk peduli terhadap orang lain yang betul-betul layak untuk dipedulikan. Karena Tuhan Yesus peduli kepada kita. Bersyukur kalau saya lihat keluarga diakoni anak-anak asuh, Amang Inang. Kamis kemarin kami beberapa orang program dari Huria, dari tim sending, pelayanan bernatal kepada kelompok marginal di daerah Blok M. Natal kita ini masih luar biasa situasinya seperti ini. Tetapi Natal mereka Kamis kemarin, dari gereja kita hadir di sana memimpin. Ya, sederhana. Tidak bisa saya katakan tidak ada yang prihatin. Sederhana, husuk. Dan dengan ruangan yang kecil. Dan yang paling uniknya, seorang ibu. Bukan yang seiman dengan kita. Dia pakai. Dan dia menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Luar biasa suara ibu itu. Bagus sekali. Dan ada seorang ibu lagi, dia agak gemuk. Tetapi dia terlambat. Dia akan menyampaikan lagu pujian. Dia terlambat dan dia katakan, maaf Bapak Ibu, saya terlambat. Saya tadi mencari-cari baju bekas. Karena nggak ada yang cocok, karena saya kegemukan katanya. Tetapi suaranya luar biasa. Dia menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Kalau dibandingkan dengan acara Natal kita, 1:5 dengan mereka. Tetapi mereka sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Ibu tersebut yang bernyanyi itu, dia tenteng itu dalam plastik, 1 aqua di dalam dan 1 roti. Dia asal letakkan, dia nyanyi. Setelah dia nyanyi, saya lihat
Apakah ibu itu nanti ingat plastiknya, saya pikir. Setelah selesai bernyanyi, turun dari panggung, dia ingat ngambil plastiknya itu juga. Oh, tidak lupa si ibu itu. Itu pikiran saya. Nah ini kepedulian. Tetapi kalau perintah Tuhan kepada kita semua, harus sama-sama peduli. Kepedulian itu tidak diukur dari materi. Kita peduli kepada orang lain. Kita support, kita motivasi, dan bahkan kita doakan. Itulah kepedulian orang Kristen. Keluarga diakoni, dalam acara Natal kita ini, hiduplah peduli kepada orang lain. Dan dengan tema Natal kita, sekali lagi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, anak-anak kami menerima berkat pemberian dari Tuhan. Pakailah itu untuk mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan di dalam masa pandemi. Kita tidak berdiam, tetapi tingkatkan karyamu. Yang sekolah, tingkatkan pendidikanmu. Dan itulah jalan Tuhan yang Tuhan tentukan buat saudara. Dan juga untuk Amang Inang, keluarga diakoni. Kalaupun ada saudara terima dari Tuhan, manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Bamaulah peneng mertiga-tiga, bertiga-tiga. Manang na sadia pi. Alai gadda di bainun ni Tuhani. Asal mato tonghot di bagasan hapor seaun. Untuk itu, pilihlah jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itulah yang terbaik. Selamat Natal untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan, menuntun kami untuk selalu melihat, memilih jalan yang telah Tuhan tentukan. Jalan yang Tuhan tentukan. Itulah jalan yang terbaik. Walaupun dalam mengikuti jalan yang telah Tuhan tentukan, bukan berarti kami tidak mengalami hambatan-hambatan, persoalan, masalah, bahkan penderitaan. Itu wajib, harus kami hadapi. Itu harus kami pikul seperti kami harus memikul salib-Mu Tuhan. Dalam acara Natal pada malam hari ini, keluarga diakoni dan anak asuh, Tuhan memotivasi kami dengan firman-Mu. Begitu banyak yang Tuhan tentukan jalan kepada kami sesuai dengan berbagai hal yang kami hadapi, berbagai persoalan yang kami hadapi, penderitaan yang kami emban, terutama dalam hal ekonomi. Bapa yang di sorga, tuntun kami selalu, arahkan kami untuk selalu seturut dengan jalan Tuhan. Itulah yang mensukacitakan kami. Jalan-Mu Tuhan, itulah kemenangan dalam hidup kami masing-masing. Untuk keluarga diakoni dan anak asuh, Tuhan limpahkan
anugerah-Mu, sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera dari Engkau Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Pada saat mereka bersedih, Tuhanlah yang menghibur mereka. Tuhan yang memberikan kepastian pengharapan kepada mereka. Dan setiap pembagian berkat dari yang peduli, biarlah mereka selalu mensyukurinya kepada Tuhan, sehingga mereka akan selalu penuh dengan sukacita. Demikian juga gereja-Mu yang telah Tuhan perintahkan untuk selalu hidup di dalam melayani, diakoni, kepedulian, harus murah hati, dan juga untuk jemaat-Mu yang selalu menunjukkan kepedulian ini, yang bermurah hati. Tuhan telah memberkati hidup melalui pekerjaan dari setiap jemaat-Mu, sehingga mau untuk bermurah hati, saluran berkat, berbagi berkat bagi sesama. Tuhan, berikan berkat-Mu yang berlimpah kepada mereka. Berkat itu Tuhan bukan hanya semata-mata materi, tetapi Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmah, sehingga mereka mampu untuk beraktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Terima kasih Tuhan atas acara Natal ini. Biarlah setelah selesai dan pulangnya kami dari acara Natal ini, berkat dan sukacita damai sejahtera yang kami dapatkan di tengah gereja-Mu ini, itu akan kami bawa ke tengah keluarga kami, rumah kami masing-masing, sehingga setiap keluarga, setiap rumah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sekaligus kita menyerahkan persembahan kita. Hatimu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Cek. Ya, masih ada acara lagi hiburan. Kita duduk dulu, boleh sambil bersalam-salaman. Kita akan mendengarkan hiburan, habis hiburan nanti kita akan berfoto bersama keluarga diakoni dan anak asuh. Baru kita ke ruang sopo untuk makan malam. Ya, kita hiburan pertama kita dengarkan dari Ruth Purba dan Fitri Purba. Tepuk tangan dong ya, duet. Cek. Siap-siap nanti Naomi Pandiangan ya, solo. Iya. Makan malam di ruang sopo, harap bersabar. Ya. Yang ngiringin, ya. Udah. Amang Inang jangan pulang dulu, kita akan makan malam di ruang sopo. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu acara hiburan dari anak-anak asuh keluarga diakoni. Orang makanannya cuma hokben ngapain ke sono? Tanya. Oke, Ruth di sana, Ruth.
di panggung di. Ruth sana Ruth. Mari, Ma. Itu 2 kali, yang seperti palungan itu 2 kali. Nah terus langsung ref seperti palungan lagi, terus ref terus bersama paduan suara. Itu tempatnya tinggi itu. Bersama paduan suara. Kemuliaan di tempat maha tinggi, Oke, kita tepuk tangan. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan mur, biar hidupku berkenan padamu. Berkenan
Keluarga Purba bersaudara. Tepuk tangan applause lagi sekali lagi. Purba Sister. Oke, kita akan dengarkan solo Naomi Pandiangan. Oke, tepuk tangan buat Naomi. Dia pengen stand ini, stand keyboard. Iya. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the war in sin and error pining. It is a free and a fall it is war. A thrill of hope, no weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, a thrill of no weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Sangat merdu sekali. Naik. Terima kasih Naomi. Besok solo lagi ya. Di acara Natal. Udah ya? Ya, lagu terakhir dari Inang Sintuao Siahaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan.
Setelah acara hiburan selesai, kita akan berfoto ya. Anak asuh dulu, keluarga diakoni, baru ibu-ibunya dengan pendeta dan pengurus. Baru kita ke ruang sopo. Nanti doa makan dipimpin oleh pendeta Inang Pendeta Jojo. Oh. Serahkan pada Yesus nyawa jiwaku, hanya aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku. Serahkan pada Yesus tubuh nyawa jiwaku, hanya aku hendak hidup bagi Dikau Tuhan. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku kuserahkan pada Yesus, sambut tanganku. Tubuh nyawaku, roh dan serahkan pada Yesus, sambut tanganku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, serahkan pada Yesus, sambut tanganku. Ketika ku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenal. Di sore hari yang sepi, ibuku bertelut.
Terima kasih. Oke, sekarang tiba saatnya acara berfoto ya. Anak-anak dulu maju ke depan. Anak-anak. Ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ayo sayang.